Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Fajadi Masaputra. Di sini saya sebagai pemateri pertama pada larut kali ini tentang kepramukaan yang bertema survival. Ya, isi materi pada survival kali ini, pengertian survival. Survival berasal dari survive, yang berarti mampu mempertahankan diri dari keadaan tertentu. Dalam hal ini, yaitu mampu bertahan dalam keadaan yang buruk ataupun kritis. Survivor adalah orang yang mempertahankan diri dari keadaan buruk atau pelakunya. Kenapa harus survive? Keadaan menghadapi kesulitan diantaranya keadaan alam seperti cuaca dan medan, keadaan makhluk hidup di sekitar kita seperti binatang dan tumbuhan, keadaan diri sendiri seperti mental, fisik, dan kesehatan, kesulitan-kesulitan yang timbul karena diri kita sendiri. Definisi survival dari huruf S, sadar dalam keadaan gawat darurat. Dari huruf U, usahakan untuk tetap tenang dan tabah. Dari huruf R, rasa takut dan putus asa hilangkan. Huruf V, vitalitas ditingkatkan. Huruf I, ingin tetap hidup dan selamat, itu tujuannya. Huruf V, variasi alam bisa dimanfaatkan. Huruf A, asal mengerti, berlatih, dan tahu caranya. Huruf L, lancar, selaman, selumun, dan selamat. Ketika kita tersesat, kita harus mengenal kata stop yang berawal dari kata S. S berarti stop atau setting, yang artinya berhenti atau duduklah. Dari kata T, thinking atau berpikirlah. Dari kata O, observe atau anti keadaan sekitar. Yang kata P, planning, buat rencana mengenai tindakan yang harus dilakukan. Kebutuhan survival, kebutuhan bertahan hidup. 1. Sikap mental, semangat untuk tetap hidup, kepercayaan diri, akal sehat, kedisiplinan dan rencana yang matang, kemampuan belajar dan pengalaman. Yang kedua, pengetahuan, cara membuat bivak, cara memperoleh air, cara mendapatkan makanan, cara membuat api, pengetahuan orientasi medan, cara mengatasi gangguan bidang liar, cara mencari pertolongan. Yang ketiga, pengalaman dan latihan. Latihan mengidentifikasi tanaman, latihan membuat trap, dan lain-lain. Yang keempat, peralatan survival. Kotak survival, pisau jungkir, dan lain-lain. Yang kelima, kemauan belajar, mengordinasikan anggota, melakukan pertolongan pertama, melihat kemampuan anggota, mengadarkan orientasi medan, melakukan perjatahan atau makanan, membuat rencana dan pembagian tugas, berusaha menyambung, berkomunikasi dengan dunia luar, membuat jejak dan perhatian, mendapatkan pertolongan. Sebab gagalnya survive. 1. Ketegangan dan panik. Pencegahannya yaitu sering berlatih, berpikir positif dan optimis, persiapan mental dan fisik. Yang kedua, matahari dan panas, kelelahan panas, kejang panas, sengatan panas. Yang ketiga, penyakit. Penyakit di sini yaitu penyakit demam, penyakit disentri, penyakit tipes, dan penyakit malaria. Yang keempat, kemerosotan mental. Biasanya gejalanya itu yaitu lemah, lesu, kurang dapat berpikir dengan baik, histeris. Penyebabnya yaitu kejiwaan dan fisik lemah, keadaan lingkungan yang mencekam. Pencegahan yang harus kita lakukan yaitu usahakan tenang, banyak berlatih. Yang kelima, bahaya binatang beracun dan berbisa. Keracunan, gejalanya biasanya pusing dan muntah, nyeri dan kejang perut, kejang-kejang seluruh badan, bisa pingsan. Penyebabnya yaitu makanan dan minuman beracun. Yang harus kita lakukan untuk mencegah yaitu air garam diminum, minum air sabun mandi panas, minum teh pekat. Yang keenam, keletihan amat sangat. Pencegahannya yaitu makan makanan berkalori, membatasi kegiatan. Yang ketujuh, kelaparan.
yang ke-8 lecet, yang ke-9 kedinginan. Survival dengan air. Ketika kita di luaran, kita bersurvival dengan air. Seorang dalam keadaan normal dan sehat dapat bertahan sekitar 20 atau 30 hari tanpa makan. Tapi orang tersebut hanya dapat bertahan hidup 3-5 hari saja tanpa air. Air yang tidak perlu dimurnikan. 1. Hujan. Tak tampung dengan ponco atau daun yang lebar, alirkan ke tempat penampungan. Yang kedua, dari tanaman rambat atau rotan. Potong setinggi mungkin, lalu potong pada bagian dekat tanah. Air yang menetes dapat langsung ditampung atau diteteskan ke dalam mulut. Yang ketiga, dari tanaman. Air yang terdapat pada bunga atau kantung semar dan lumut. Survival dengan makanan. Patokan memilih makanan. Makanan yang dimakan hewan kera juga bisa dimakan manusia. Hati-hatilah pada tanaman dan buah yang berwarna mencolok. Hindari makanan yang mengeluarkan getah putih seperti sabun, kecuali sawo. Tanaman yang akan dimakan dicoba dulu dioleskan pada lengan, pada bibir, lidah, tunggu sesaat. Apabila aman, bisa dimakan. Hindari makanan yang terlalu pahit atau asam. Hubungan air dan makanan. Untuk air yang mengandung karbohidrat, memerlukan air yang sedikit. Makanan ringan yang dikemas akan mempercepat kehausan. Makanan yang mengandung protein butuh air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Fitriani Aditya. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Saya di sini akan membawakan materi tentang survival. Ada definisi tentang survival, yaitu arti survival tersendiri. Terdapat berbagai macam versi yang akan kita bahas di sini hanyalah menurut versi pecinta alam. Nah, survival itu S yang artinya sadar dalam keadaan gawat darurat. U. Usahakan untuk tetap tenang dan tabah. R. Rasa takut dan putus asa hilangkan. Terus V yaitu vitalitas tingkatkan. I. Ingin tetap hidup dan selamat itu tujuannya. Variasi alam bisa dimanfaatkan. A. Asal mengerti, berlatih, dan tahu caranya. L. Lancar, selaman, selumun, dan selamat. Selanjutnya di sini juga ada teknik survival di hutan. Nah, kegiatan di alam bebas dalam kegiatan yang bersifat menyenangkan karena kita bisa melihat, menikmati, dan mengagumi, dan juga dapat belajar mengenai alam ciptaan Tuhan. Terus di sini juga ada macam-macam sarana ya yang di alam bebas itu kayak support, terus kayak hobi, pendidikan, penelitian, pelatihan, atau sekedar bersantai. Atau bisa juga kita tuh bersantai itu dalam artian refreshing ya, terus meningkati keindahan alam. Nah, kegiatan ini sangat beragam tergantung tujuannya. Nah, tujuannya itu kayak antara lain kayak kita tuh daki, terus tebing, penelusuran goa, terus arum jeram, menyelam, selancar, atau praktek di lapangan bebas. Terus selanjutnya juga di sini jika Anda tersesat atau mengalami musibah, ingatlah arti survival ini ya. Jadi survival itu juga bisa kita ingatin. Nah, itu kayak stop. Stop itu S yang artinya itu stop atau setting atau berhenti dan duduklah. Terus itu T, thinking atau berpikir. Jadi kita itu nggak boleh terlalu cemas. Kita tuh harus benar-benar berpikir ya,
kalau bisa kita tuh nggak boleh cemas, nggak boleh panik. Nah terus itu ada O, yaitu observi, atau bisa itu kita amati keadaan sekitar. Misalkan kita tuh lupa, kita lupa sama jalan. Nah kita kan masih bisa ngingetin, ini jalan ini gitu ya. Nah terus selanjutnya itu ada P, planning, atau buat rencana mengenai tindakan yang harus dilakukan. Nah, jadi sini selanjutnya ada persiapan dan perencanaan kegiatan. Nah, di sini persiapan dan perencanaan kegiatan di alam bebas itu harus disesuaikan dengan jenis, tujuan, kegiatan yang akan dilakukan. Nah, dengan persiapan dan perencanaan yang matang akan mengurangi resiko buruk yang mungkin timbul selama kegiatannya. Jadi kita tuh kalau bisa menghindari takut ada musibah atau apa, kan kita kan jadi bisa bisa tidak terlalu memperburuk keadaan. Nah terus selanjutnya juga kan kita harus bisa ngelihat cuaca atau iklim yang ekstrim. Nah terus medan yang sulit dilewati atau sumber air yang kurang bagus. Terus kita juga harus melihat kondisi-kondisi tersebut harus diantisipasi sedini mungkin supaya kita tuh bisa mempersiapkan fisik, mental, keterampilan, dan data informasinya. Perlengkapan dan pengepakan atau packing ya. Jadi di sini perlengkapan yang harus disiapkan tergantung pada kebutuhan, tujuan, jenis, dan lamanya kegiatan. Nah, perlengkapan yang terlalu banyak akan membuat tidak efektif dan efisien ya. Sedangkan perlengkapan yang terlalu sedikit tidak bisa memenuhi kebutuhan selama kegiatan itu. Jadi kita tuh kalau kurang apa-apa ribet kan. Jadi ya intinya kalau bisa yang pas aja. Kita juga harus mikir bener-bener biar nggak bawahnya itu biar nggak terlalu banyak dan nggak terlalu dikit. Nah terus di sini perlengkapan apa aja yang harus kita bawa. Nah, di sini juga perlengkapan terdiri dari perlengkapan pribadi, perlengkapan kelompok, dan perlengkapan teknis. Ada navigasi darat. Jadi, navigasi adalah penentuan posisi dan arah perjalanan, baik dari medan perjalanan atau peta. Nah, navigasi juga terdiri atas navigasi darat, sungai, pantai, dan laut. Nah, namun yang umum digunakan itu rata-rata itu navigasi darat. Nah, alat-alat navigasi itu terdiri dari kompas, altimeter, peta, dan GPS. Nah, di sini juga kita harus menentukan arah tanpa alat navigasi juga bisa. Itu seperti tanda-tanda alam, yaitu kayak matahari, bulan, rasi bintang. Terus kalau misalkan kita melihat tanda-tanda buatan itu, yaitu seperti masjid, kuburan, terus dan membuat kompas sendiri dari jarum atau silet yang bermagnet dan diletakkan di atas permukaan air. Nah, terus di sini juga ada flora dan fauna. Nah, yaitu seperti tajuk pohon yang lebih lebat, biasanya terdiri dari sebelah barat. Nah, lumut-lumut parmelia. Terus ada Polytrichum. Nah, itu juga biasanya digunain kayak buat tanda-tanda alam ya. Flora faunanya lah seperti itu. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada pedoman yang bisa digunakan apabila tersesat adalah stop. Stop itu setting atau berhenti dan beristirahat dengan santai, hilangkan kepanikan. Terus T itu kita terus berpikir itu positive thinking ya, kita nggak boleh cemas, nggak boleh, intinya kita tuh harus tenang, dalam keadaan itu tenang. Kita harus berpikir secara logis, jernih dalam situasi yang sedang kita hadapi. Terus selanjutnya itu ada O, observation, atau melakukan pengamatan, atau bisa disebut atau bisa jadi juga observasi medan di lokasi sekitar. Kemudian tentukan arah dan tanda-tanda alam yang dapat dimanfaatkan atau harus dihindari. Selanjutnya ada P itu planning ya. Buat rencana atau pikirkan konsekuensinya bila Anda sudah memutuskan sesuatu yang akan Anda lakukan.
Nah, selanjutnya di sini juga ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ketika kita tersesat ya. Nah, itu seperti membuat tempat berlindung dari bahaya atau cuaca buruk. Terus juga kita harus tetap tenang, nggak boleh panik, nggak boleh cemas. Pokoknya kita itu harus berpikir jernih. Terus kita juga harus orientasi dapat dipermudah dengan menuju tempat yang tinggi atau memanjat pohon. Terus kita juga harus membawa kompas ya. Kompas itu bener-bener dibutuhkan kalau misalkan kita ke alam. Terus selanjutnya juga buat petunjuk untuk mempermudah orang lain mencari keberadaan kita, misalkan tulisan atau peluit, asap, sinar, atau kita juga teriak juga bisa. Terus kita juga harus tetap bareng-bareng ya sama kelompok atau sama intinya itu kita tuh harus bareng-bareng sama kelompok dalam kondisi apapun itu. Kalau kita harus memanfaatkan situasi dengan menunggu bala bantuan. Terus kita juga harus mencari makan, mencari air, dan lainnya ya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya